Tahukah kalian bahwa Sriwijaya bukan hanya terkenal karena kekuatan militernya, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan? Banyak loh para biksu dan pelajar dari Tiongkok, India, dan negara-negara lain datang ke Sriwijaya untuk belajar di sana. Ini adalah bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya tidak hanya berkuasa dalam perdagangan, tetapi juga dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan agama. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, kami Aileen dan Yusuf akan membawa kalian melalui perjalanan menarik ke dalam sejarah, budaya, dan pencapaian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri semenjak tahun 685 Masehi oleh Dapunta Hyang Sriwijayana. Pusatnya berada di Palembang, namun wilayah kekuasaannya meluas jauh ke luar Sumatera, mencakup wilayah strategis di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara. Namun, pada nyatanya, kerajaan Sriwijaya sempat menjadi kerajaan Anggaris loh. Pada abad ke-7, sekitar tahun 683 sampai 650 Masehi, wilayahnya berpusat di Sumatera. Daerahnya di sekitar Palembang yang subur menjadikannya cocok untuk pertanian, khususnya di lembah Sungai Musi. Pada tahap ini, masyarakat mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber daya alam utama mereka. Seiring dengan bertambahnya populasi dan kekuatan, Sriwijaya mulai memperluas wilayahnya, menaklukkan beberapa kerajaan kecil di sekitar wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dalam proses ini, Sriwijaya mulai menyadari pentingnya peran jalur laut sebagai penghubung antar wilayah. Lokasi kerajaan Sriwijaya strategis karena berada di jalur perdagangan maritim antara India dan Cina. Maka dari itu, Sriwijaya mulai beralih dari perekonomian berbasis agraris menuju ekonomi perdagangan, memanfaatkan jalur laut untuk memperdagangkan hasil bumi, rempah-rempah, dan komoditas lainnya. Pada puncak kejayaannya, sekitar awal abad ke-9 hingga ke-11, Sriwijaya sepenuhnya berubah menjadi kerajaan maritim yang besar. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan, menjadikannya sebagai emporium maritim yang menghubungkan berbagai bangsa dari Persia hingga Tiongkok. Bayangkan, mereka mengontrol perdagangan penting di daerah itu. Raja Balaputradewa membawa kerajaan Sriwijaya menuju kejayaan. Selain menjadi penguasa jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara, Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan banyak kerajaan besar, termasuk Kerajaan Pala di India dan dinasti Tang di Tiongkok. Ini memberikan Sriwijaya kendali atas rute perdagangan internasional yang strategis, menjadikannya pusat ekonomi dan kebudayaan yang berpengaruh pada masanya. Kemudian juga berkembang sebagai pusat agama Buddha di wilayah ini, dan wilayah yang dikuasai sangat luas, termasuk sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa Barat, dan sebagian Kalimantan. Bahkan ada catatan tentang pengaruhnya hingga ke Thailand bagian selatan dan Filipina. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Sekitar abad ke-11 sampai 13, kekuatan Sriwijaya mulai menurun. Serangan besar yang melemahkan Sriwijaya terjadi pada abad ke-11 oleh Raja Rajendra Chola dari India Selatan. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan saingan seperti Majapahit dan Singasari juga berkontribusi pada penurunan kekuatan Sriwijaya. Akhirnya, pada abad ke-13, pengaruh Sriwijaya memudar dan kerajaan ini runtuh. Kerajaan Sriwijaya secara tidak pasti tercatat dalam sejarah. Namun banyak sejarawan yang meyakini bahwa Dapunta Hyang Sriwijayanasa adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan ini. Informasi tersebut didapat dari prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang pada 682 Masehi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Balaputradewa adalah raja terkenal dari kerajaan Sriwijaya yang membawa kerajaan menuju masa keemasan. Ia merupakan keturunan dari dinasti Shailendra, putra Raja Samaratungga dan Dewi Tara dari Sriwijaya, seperti yang dijelaskan dalam prasasti Nalanda. Pada sekitar tahun 990 Masehi,
Sri Sudamaniwarmadewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangan dari Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur. Namun, serangan tersebut berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya. Setelah itu, digantikan oleh putranya, yaitu Marawijayotunggawarman. Selama masa pemerintahannya, Sriwijaya menjalin hubungan dengan raja dari Cholamandala dan kerajaan ini terus mempertahankan kejayaannya. Seperti namanya, prasasti Telaga Batu ditemukan di Telaga Biru, Palembang. Prasasti ini berisi kutukan bagi orang-orang yang jahat dan yang tidak patuh pada raja. Sedangkan prasasti Tangtuo ditemukan di Gandus yang menyebutkan pendirian taman bernama Sriksetra pada 23 Maret 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka, sedangkan prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi. Kedua prasasti ini berisi kutukan untuk orang-orang yang tidak setia. Prasasti Palas Pasemas ditemukan di Lampung Selatan. Isinya juga tentang catatan kutukan untuk yang tidak setia pada raja. Kemudian prasasti Ligor. Menariknya, prasasti ini ditemukan di Thailand Selatan, menunjukkan bahwa pengaruh Sriwijaya meluas hingga keluar Indonesia. Nah, ini nih bangunan yang menjadi peninggalan kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus adalah situs candi Buddha yang terletak di Kabupaten Kampar, Riau di Indonesia, yang dibangun pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi. Kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan, termasuk Candi Bungsu dan Candi Mahligai yang memiliki arsitektur khas dan stupa. Selain sebagai tempat ibadah, Candi Muara Takus juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Hindu. Lokasinya yang strategis di tepi Sungai Kampar menandakan perannya dalam perdagangan dan hubungan antar kerajaan pada masa Sriwijaya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi tentang Kerajaan Sriwijaya. Dari kekuatan maritim hingga pusat pendidikan, warisan Sriwijaya tetap hidup dalam budaya kita hari ini.